Halo, selamat malam semua. Hari ini kita siap untuk mengadakan IG Live yang keberapa, mungkin kelima atau keenam gitu ya. Gitu. Jadi temanya adalah bagaimana survive dalam bisnis online di era COVID-19 ini. Sudah mencoba bergabung dengan kita malam hari ini. Selamat malam teman-teman untuk semua yang sudah bergabung. Hai, hai Feni. Hai Ko, Hai, gimana kabar? baik. Kok Kandi gimana? Baik, ya baik-baik di sini, puji Tuhan, semuanya sehat, itu semuanya aman di sini. Oke, sembari juga menunggu teman-teman lain yang sudah bergabung, gitu pada saat ini saya ingin memperkenalkan Feni dulu ya, gitu. Feni, saudari Feni Angela, gitu, berjemaat di GMS Semarang, gitu. Beliau adalah owner dari akun Instagram yang namanya Airupulata, yang sekarang yang beberapa hari yang lalu saya lihat 78.000 follower ya, gitu. Iya, Wow, itu luar biasa gitu ya. Gitu. Jadi memang pertama kenapa saya meminta saudari Feni untuk kolaborasi dengan saya gitu. Yang pasti ini akan menjadi banyak berkat, banyak terobosan buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, juga beberapa pandangan seringkali mengatakan bahwa dunia entrepreneurship atau dunia pekerjaan itu seringkali didominasi oleh laki-laki gitu. Tapi pada saat ini saya ingin menghadirkan sesosok figur perempuan yang tidak kalah suksesnya gitu ya, dari Instagramnya kan dari nol, dan saya pernah dapat info itu nggak pernah beli follower sama sekali, dari nol sekarang 78.000 gitu ya. Nah mungkin sembari ini kita ngobrol gitu, mungkin Feni bisa cerita dulu ya bagaimana awalnya terjun di bidang online bisnis ini. awalnya nggak sengaja gitu kok. Jadi sejak Hmm, SMA emang jualan-jualan dari BBM, hmm, terus dari Facebook, kita jualan di sana. Tapi hmm, waktu itu jualannya bukan langsung perhiasan, tapi lebih hmm, ke produk kecantikan zaman dulu. hmm, Jadi yang produk hmm, kecantikan impor tuh waktu itu aku jual tuh. hmm, Terus eh, nggak sengaja nemu buat seperti kayak kerajinan bikin seperti ini. Awalnya hmm, juga jadi resellernya orang hmm, tuh. Terus makin lama karena pesanannya banyak dan pengen lebih berkreasi buat model-modelnya, akhirnya hmm, uh, punya tukang sendiri. hmm. Nah, itu gimana? Feni akhirnya memutuskan untuk bukankah misalnya lebih gampang outsource saja gitu ya? Selama ini belanja dari si A, belanja dari si B, lalu dijual. Tapi kenapa Feni memberanikan diri untuk akhirnya ya udah saya mulai mulai produksi sendiri gitu. Itu berarti punya keribetan sendiri ya. Kalau dulu kan cuman ambil, habis itu jual gitu. Kalau sekarang berarti di sebelum ambil ini kan berarti ada banyak bisnis prosesnya ya. Itu Ya, ada menggaji tukang, terus mendesain, terus memasarkan dan sebagainya. Itu kan siklus bisnisnya jadi tambah panjang. ya waktu itu biar lebih kreatif gitu kok, dan kita kan biar punya quality control ya Bu. Jadi kalau kita ambil di orang Ah, kan oke. kualitasnya bisa berubah-ubah, sedangkan Hmm, kerinduan kita itu buat jual yang memang berkualitas. Makanya hmm. Aero sekarang tuh punya garansi seumur hidup gitu. Wow. Nah, jadi karena memproduksi sendiri maka akhirnya punya apa ya, punya departemen riset and development sendiri gitu ya, dan punya keyakinan bahwa garansinya bisa seumur hidup seperti Ya, itu sesuatu yang keren sih gitu, maksudnya dari sesuatu jewelry yang orang juga mungkin pakainya juga kadang-kadang ada yang memang sering pakai gitu ya, para artis, sosialita dan sebagainya, tapi ada lagi juga biasanya pakainya itu kalau waktu ada pesta, ada kondangan gitu. Nah ternyata Aeropelata berani atau setelah itu calculated risk gitu ya, sesuatu ya, risiko yang sudah dikalkulasi dan berani menggaransi seumur hidup gitu. Jadi memang kerinduan awalnya adalah ingin membuat satu standar produk yang sama ya. Terkadang kan bagi beberapa orang yang lain yang saya tahu gitu, kenapa akhirnya dari hulu ke hilir dikuasai sendiri? Itu mungkin karena kan ya udah biar cuannya lebih banyak gitu, biar apa, dari hulu ke hilir supaya ini kan, makanya kenapa ada perusahaan-perusahaan yang bikin value chain, kenapa ada perusahaan ini terus ternyata suppliernya dibeli, terus habis itu elemen-elemen pendukungnya dibeli, terus apa dikerjain sendiri gitu. Tapi ternyata sekarang Aeropelata ternyata visinya adalah punya standar produksi yang sedemikian bagus sehingga akhirnya melaunching satu produk yang digaransi seumur hidup begitu ya.
gitu. Ya. Oke, nah mungkin bisa diceritakan ya, Feni. Dulu kan mungkin sudah pernah cerita ke saya, gitu. Waktu awal-awal Instagram sedang belum ada yang banyak yang ikut, gitu ya. Ternyata Feni ikut dan ternyata sekarang tinggal apa ya, riding the wave, gitu ya. Tinggal surfing, surfing, ngikutin Instagram ternyata juga booming, sukses dan katanya Feni kan waktu itu banyaknya follower puluhan ribu sampai 78.000 itu juga karena Instagramnya waktu itu dari nol juga sekarang juga sukses gitu. Mungkin bisa ceritakan sekilas gitu ya. Bagaimana Feni bisa confidence percaya pada Instagram, akhirnya Instagram gede, Feni pun juga dapat hasilnya. Waktu itu kan jadi dari BBM kan Hmm, kemudian muncul platform Instagram yang baru. hmm, Nah, terus waktu itu iseng-iseng aja kok coba masukin. Jadi kalau hmm, misalnya ada platform gitu, seperti hmm, sekarang mungkin TikTok gitu ya. Jadi hmm, kita tuh sudah langsung masuk ke TikTok. Tapi mungkin belum hmm, dipakai akunnya, tapi sudah secure nama Aerokulatanya itu. hmm, Nah, jadi hmm, waktu itu masuk aja ke Instagram. Terus waktu hmm, itu kan juga belum banyak yang pakai. hmm, Jadi ya coba kita upload, terus pakai hmm, hashtag ini itu. Dan ternyata kok juga ada ya yang beli hmm, juga. Dan nggak disangka tuh ternyata marketnya tuh sangat besar. Jadi hmm, kebanyakan milenial yang waktu itu umuran sama saya tuh sudah langsung hmm, masuk ke Instagram. Nah, di situ hmm, mengolah konten, terus hmm, foto-fotonya dibenerin. Waktu itu kan hmm, belum banyak platform hmm, filter foto. hmm. Nah, terus kita masih ngandelin foto-foto yang dari Instagramnya sendiri. Nah, Ya. kemudian baru mulai bikin tone sendiri, mulai photoshoot sendiri, dikembangin sampai Hmm. tadi. Hmm. Dan sekarang Instagram udah banyak gitu ya dan Feni sendiri. Nah, Feni sudah merasakan manfaatnya juga. Tapi apakah ketika sekarang masih promo-promo di Instagram itu masih memakai apa ya algoritma promosi juga yang ada di Instagram, misalnya hashtag dan pemilihan kata-kata, pemilihan foto dan sebagainya. Masih pakai seperti itu juga ya, ngikutin itu. Kita masih kadang ngikutin, tapi kita sekarang lebih fokus ke bangun engagement. Jadi kan Hmm. kita sudah punya banyak followers sekitar Hmm. 70.000 lebih. Jadi kita Hmm. ingin bangun engagement, hubungan yang lebih dalam dengan customer. Dan Hmm. kita pun lebih banyak follow up customer lama. Jadi be Hmm. friends dengan customer. Hmm. Nah, sekarang saya mau tanya nih, apakah Feni juga punya toko offline atau murni semuanya offline, online? Murni online dari nol. Murni online. Nah, itu pemikirannya kenapa ya? Karena bagaimanapun terkadang kalau misalnya kita lihat di luar ya, Alibaba gitu, akhirnya ternyata dia membuat satu supermarket online, kalau nggak salah di Hangzhou ya atau di mana gitu. Terus Amazon itu juga akhirnya membuat satu toko online gitu. Nah, kelihatannya membuat toko offline gitu. Kelihatannya kan online ini seakan-akan ada roh tapi nggak ada tubuh gitu ya. Nah, ada toko-toko offline seperti Walmart dan sebagainya itu kelihatannya juga agak kesusahan dan tapi mereka juga berusaha berbondong-bondong untuk menyerbu online. Nah, sekarang online sama offline ini kan berarti cross ya. Nah, Feli sendiri apakah ada pemikiran nanti suatu saat nanti akan membuat toko offline itu? Ya sebetulnya banyak yang request buat kita bikin Hmm. toko offline. Cuma Hmm. pertimbangan kita tuh kalau kita buka toko offline apa kelebihan toko kita gitu kok. Jadi Hmm. misal kita sih pengennya begitu orang datang ke toko offline sudah langsung jadi Hmm. barangnya seperti itu. Tapi Hmm. untuk saat Hmm. ini Hmm. produksinya juga belum mumpuni dengan Hmm. yang sekarang karena dari online pun kita masih kadang kalau misal lagi sale atau diskon tuh cukup kewalahan sih kok. Gitu. Hmm. Jadi untuk kedepannya ketika kita punya offline pun kita harus punya something yang experience buat customer. Hmm. Hmm. Oke, nah itu yang tadi diceritakan oleh saudari Feni gitu ya. Saya sekali lagi apa ya, mengencourage bagi entrepreneur perempuan gitu ya. Jangan putus asa gitu. Kita sudah punya satu figur di sini, saudari Feni Angela yang sekarang juga udah dibilang udah sukses gitu kan. Kalau 78.000 follower bagi saya itu sudah sangat-sangat sukses gitu ya. Kita yang awal-awal gabung Instagram mau 100 saja udah terengah-engah gitu. Nah, ini memang ada pertanyaan gitu. Apa langkah-langkah awal untuk memasuki bisnis online? Apa aja yang diperlukan gitu untuk memasuki bisnis online? Ini memang sebenarnya pertanyaan akan masuk di terakhir, tapi saya pikir mending saya tanyakan di awal aja biar kita ngalirnya lebih enak gitu ya.
Oke, menurut saya waktu dulu saya pertama kali buka toko online itu, saya benar-benar tahu kelebihan dan kelemahan produk saya. Jadi, Hmm, contohnya ada salah satu perhiasan yang saya jual itu dengan material lapis emas kok. Itu kan hmm, semakin lama semakin bisa memudar kan, kalau misal sering hmm, dipakai, karena kan hmm, hanya lapisan saja. Nah, oleh hmm, sebab itu maka dikeluarkan garansi seumur hidup. hmm, Nah, itu kan sebagai solusi buat customer yang mungkin bingung nanti kalau misalnya hmm, produknya luntur atau apa, kemudian harus hmm, gimana? Kalau dengan garansi seumur hidup itu kan customer lebih secure buat membeli, kemudian kedepannya dia juga nggak usah uh, bingung mikirin harus diapain gitu, cukup tinggal hmm, kirim ke kita, kita repolis lagi. Nah, setelah hmm, kita tahu kelebihan dan kelemahan dari produk kita sendiri, kita baru tentukin produk uh, market segmennya kita di mana. Misal kalau Aero itu kan hmm, 18 sampai 24 tahun buat wanita-wanita hmm, yang mau kasih kado buat teman-temannya, hmm, mau kasih misal bridesmaid, mau kasih hadiah hmm, graduation. Nah, itu hmm, difokusin ke arah sana. Nah, baru setelah itu kita olah apakah market kita tuh benar-benar suka dengan produk kita, dengan model hmm, kita, dengan kreasi kita. Nah, nanti dari situ hmm, kan customer banyak kasih feedback kan kok kayak hmm, misal perbanyakin dong koleksi cincinnya, perbanyakin koleksi apa, terus huruf-hurufnya dibanyain, grafirnya dibagusin. Nah, itu kita tampung, terus kita olah buat semakin jadi lebih baik dan lebih baik lagi. hmm, hmm. Oke, nah awal-awal begini kan pasti susah ya, gitu dengan ada yang gini. Ini ada plesetan gitu ya. Kalau kita entrepreneur itu kadang-kadang disebut CEO, Chief Executive Officer, gitu ya. Tapi ternyata pada awal-awal memulai bisnis kita ini benar-benar CEO, Chief Everything Officer, gitu ya. Karena kita harus memikirkan ya kayak tadi yang akhirnya dilakukan oleh Feni gitu dari awal sampai akhir gitu terus masukan dari customer masalah garansi dan sebagainya. Tapi minimal dengan sistem online dan dengan garansi seumur hidup itu mungkin membuat customer akan lebih nyaman gitu ya untuk beli gitu ya karena secara warranty sudah di cover oleh Aeroplata semuanya gitu ya. Oke. Nah, gini, untuk saya ingin mempertajam tadi ya, langkah-langkah apa yang, nah, apakah perlu kita stok dulu kira-kira berapa banyak? Karena kan anggap aja orang yang ingin memulai ini kan belum tahu marketnya gimana. Apa aja yang barang-barang yang perlu di stok? Apakah berdasarkan feeling atau perlu riset dulu atau gimana? Gitu. Terus kira-kira barang yang nanti nggak laku diapain atau barang yang laku diapain? Terus bagaimana cash flow-nya, pengaturan uang dan sebagainya? Kalau saya lebih ke mencoba gitu kok. Kita kan kalau Hmm, tidak berani mencoba, kita nggak tahu hmm, gimana hasilnya. hmm, Jadi mungkin dikeluarkan salah satu style dulu. Kan kalau hmm, zaman sekarang dengan sistem pre-order lebih mudah. hmm, Kita jual hmm, di Shopee pun toko kita sudah trust gitu kok. Karena kan hmm, Shopee kan seistilahnya di tengah-tengah perantara gitu ya kok. hmm, Nah, hmm. eh, dengan itu kan kita tahu mana yang customer suka, mana yang Hmm, customer nggak suka dengan hmm, banyaknya sales, banyaknya hmm, penjualan, terus banyaknya kritik dan saran feedback dari customer. Nah, hmm, setelah itu baru kita bisa membuat style-style yang hampir mirip gitu kok. Kalau hmm, misal pun kita mau membuat style yang berbeda, style desain hmm, yang berbeda, kita harus punya new segment market. Jadi hmm, kita coba masuk ke segmen market yang baru. Kalau kita lihat di Instagram Aero itu kan sekarang minimalis. hmm, Jadi kalau ditambahin dengan banyaknya anting-anting yang piercing, itu kan nggak hmm, masuk dengan style Aero sebetulnya pun. hmm, Tapi di market lain akan masuk seperti itu. Jadi hmm, coba di new segment juga seperti itu. hmm. Nah, apakah mending kalau misalnya produknya ternyata agak-agak beda total, gitu terus mending bikin nama baru gitu ya, daripada nanti akan mencampuri yang sudah ada sekarang, kayak tadi gitu misalnya, ternyata tahu-tahu Feni lagi terinspirasi untuk bikin gotik gitu misalnya atau misalnya bikin apa gitu ya yang klasik yang sangat-sangat ribet gitu atau mending bikin nama baru atau gimana atau mending tetap digabung dengan Aerocolata. Kalau dari pemikiran kita, kalau misalnya memang itu bisa dimasukkan dengan style minimalis, dengan Hmm, penataan styling foto yang masih masuk dengan konsep kita, itu masih bisa hmm, dijual di bawah brand kita. Tapi kalau memang hmm, dari tone warna sudah berbeda, dari hmm, produk nanti variasinya lebih banyak yang gotik-gotik tadi, itu hmm, lebih baik memang
beda brand sih kok. Jadi kan kita lebih fokus dengan segmen market yang berbeda kan, dua ini, minimalis dengan cloud gitu. Oke. Sip. Nah, sekarang gini, masalah platform ya, gitu nggak apa-apa lah kita sebut merek ya. Di sini kan tiap-tiap orang punya andalan yang berbeda-beda, gitu. Nah, apakah Feni sendiri sempat pernah nyoba tadi kan sebut satu nama, satu platform Shopee gitu ya. Apakah selama ini udah pernah, gitu misalnya coba Tokopedia, coba Bukalapak, coba Lazada dan sebagainya. Di sini kita nggak ngomong ini ya, nggak ya nggak apa-apa sebut merek lah. Iya, tapi kan ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya kan subjektivitas kenapa akhirnya Feni memilih ini kan ini subjektivitas Feni gitu. Tapi minimal teman-teman yang ada di sini ketika menonton itu sudah bisa melihat oh ternyata Feni dengan karakter seperti ini gitu dengan produk seperti ini ternyata memilih Shopee gitu. Nah, apakah Feni sendiri sudah sempat coba platform itu online yang lain? Sudah. Jadi saya coba salah satunya juga platform Tokopedia. Dan kebetulan waktu itu ditawarin buat jadi official store-nya Tokopedia. Gitu. Jadi saya coba masuk ke Tokopedia juga kan kok. Dan memang dua platform ini berbeda. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau Tokopedia saya pribadi itu lebih banyak cenderungan pria yang menggunakan dan kebanyakan kita beli itu via komputer gitu, bukan mobile. Kalau Shopee itu lebih banyak anak mudanya, terus lebih banyak wanitanya, milenial, terus juga prosesnya lebih cepat gitu kalau cewek beli di Shopee. Kan juga dua platform itu juga menawarkan hal yang berbeda kok, dari segi cashback, free ongkir dan lain sebagainya. Kemudian kalau Tokopedia itu kan kita bisa cicilan. Nah, kalau di Tokopedia saya sendiri fokus ke barang-barang yang mahal. Jadi untuk produk perhiasan aerokulata yang harganya sudah jutaan hingga belasan juta itu masuknya di Tokopedia. Kemudian untuk produk yang biasa kita masuknya di Shopee. Jadi fokusnya dua itu beda. Nah, ini ternyata sekarang jujur saya baru ngerti gitu ya, bahwa tiap-tiap platform itu juga punya karakter sendiri yang beda-beda. Gitu. Padahal setahu saya kan misalnya katakanlah kita ngomong nih antara Gojek dengan Grab itu kan juga hampir sama, terus akhirnya mereka juga berperang sendiri gitu ya, perang promo, perang fasilitas dan sebagainya gitu ya, warnanya dua-dua juga sama-sama hijau gitu. Nah, ternyata antara itu Tokopedia dan Shopee sendiri ternyata punya karakter dan punya fanbase gitu ya, punya punya follower yang ternyata berbeda, dan kita pun ternyata juga harus aware juga ya, jangan sampai misalnya itu saya mau tanya, apakah pernah Feni sendiri coba menjual produknya di Tokopedia lalu ternyata nggak banyak yang beli gitu, ternyata tapi begitu dicoba di Shopee ternyata banyak beli. Nah, taunya itu apakah seperti itu atau karena mungkin ada ulasan-ulasan di medsos atau ulasan di media cetak dan sebagainya, makanya akhirnya Feni melakukan itu. Saya ingin tahu aja sih, gitu. Apakah ini karena trial and error atau karena ini dikasih tahu dulu baru membuat strategi? Pertama trial and error, jadi masukin dulu semuanya di dua platform itu. Kemudian kan kita juga harus mempelajari metode pembayarannya. Kalau Shopee dia tuh lebih unggul karena bisa bayar di Indomaret, terus aku lakukan kartu kredit dengan tanpa kita punya kartu kredit gitu loh, kok bisa kredit tanpa punya kartu kredit. Nah, kalau Tokopedia kan lebih ketat dan lain sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi nanti ke market segmennya gitu kok. Oke. Pertama trial and error, kemudian kita juga harus seperti merasakan diri kita sendiri, kita tuh cenderung beli di mana kan. Kebetulan saya wanita gitu kan kok, jadi saya tuh juga jujur aja lebih banyak beli di Shopee, langsung check out gitu. Itu lebih mudah buat seorang wanita beli di Shopee. Kalau Tokopedia kalau saya lihat teman-teman tuh bukanya via laptop semua, jarang via handphone karena lebih mudah gitu. Tampilan platformnya itu lebih mudah dipakai di komputer. Oh, oke, I see. Gitu. Jadi dengan seperti ini maka kita harus cari gitu ya. Mungkin kalau kita mau mancing gitu, kita harus tahu kolam atau danau atau laut mana yang kita tuju gitu ya. Jangan sampai kita mau mancing hiu, ternyata kita mancingnya di selokan. Seperti itu ya. Itu karakternya nggak akan pas.
Seperti itu. Oke, dari sini saya juga ingin mengingatkan bagi teman-teman yang mau bertanya, itu silakan ketik aja di kolom komentar gitu atau di IG story saya juga ada menunya untuk bisa bertanya dan akan muncul di pertanyaan ini gitu ya. Oke, sekarang nah gini. Nah, barang Aerokulata kan ada banyak segmen nih, gitu. Antara 300.000 sampai puluhan juta, gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tanya sama Feni, dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, kira-kira tren customer-nya gimana ya? Gitu. Karena gini, setahu saya Aerokulata ini kan barang yang mungkin tersier ya, gitu, bukan primary needs, bukan secondary. Kalau primary needs itu kan sandang pangan papan gitu ya. Secondary itu salah satunya misalnya kuota, terus orang mau upgrade apa dan sebagainya. Nah, sekarang ini Jewelry ini kan orang kalau misalnya mau apa ya, mau ngasih hadiah kekasihnya ulang tahun gitu baru nyari, atau orang mau menikah gitu baru mencari gitu ya. Nah, sekarang dalam kondisi COVID-19 ini seperti apa challenge yang Feni hadapi? COVID itu kan kemarin dimulai sejak Maret itu ya kok, sejak Mm-mm. diumumkan oleh Pak Presiden. Nah Mm-mm. itu kita cukup menyadari kalau uh, terjadi adanya penurunan penjualan. Mm-mm. Nah kan Aerokulata sendiri memang segmennya ada dua sebetulnya, di mana harga Mm-mm. yang ratusan ribu Mm-mm. dan harga yang puluhan juta. Nah itu Mm-mm. saya merasakan dampaknya di penjualan yang ratusan ribu. Jadi itu Mm-mm. ada mengalami penurunan di Mm-mm. bulan Maret kemarin. Sedangkan untuk penjualan yang mahal-mahal itu, yang emas asli itu Mm-mm. mengalami sedikit peningkatan. Nah Mm-mm. peningkatan itu kan kemarin waktu saya lihat tuh dari kebiasaan customer membeli. Mm-mm. Biasanya kita kan bisa mengetahui ya kok kalau misalnya kita cek-cek chatting, terus Mm-mm. cek-cek Instagram, itu kita kita bisa tahu kebiasaan customer kita tuh polanya kalau beli gimana. Nah, Mm-mm. waktu yang emas asli Sorry, saya potong ya. Gimana caranya melihat pola kebiasaan customer gitu yang ada di uh, Instagram itu? dari Hmm? pertanyaan dia waktu di DM, terus dari dia Oh, ya 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 story ya. kita, dari dia Hmm. misal kalau di Instagram kita posting sesuatu itu kan ada insight-nya, jadi kita bisa Hmm. lihat yang di save, yang di share, Hmm. yang di like, yang di Hmm. komen. Nah itu kita bisa ngelihat gimana flow-nya dia buat beli. Hmm. Lebih spesifiknya kalau kita sering interaksi sama customer tuh di DM tuh mereka kan bertanya apa aja tuh kita bisa feel gitu loh kok. Yang mereka Hmm. pengen tuh sebetulnya apa, seperti itu. Hmm. Oke oke. Nah, gini, terkadang juga ada customer yang beberapa teman yang bisnis online yang sempat cerita ke saya itu, customernya kan kalau di online itu kan macam-macam nih. Mulai dari customer yang cincai, customer yang nggak terlalu rewel, sampai customer yang paling rewel yang walaupun cuma nanya sesuatu yang ringan atau sepele pun pengen dibalas saat itu juga gitu ya. Walaupun sekarang bukan zamannya BBM, nggak ada ping gitu ya, tapi diketik sendiri ping 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 gitu ya kalau nggak salah. Nah, caranya Feni gimana untuk menghadapi customer seperti juga kalau untuk balas DM itu apakah Feni sendiri atau Feni punya tim dengan kondisi Uh, sekarang ini? Kalau balesin DM yang kelola di Mm-mm. Instagram itu ada beberapa. Jadi saya, Mm-mm. Mm-mm. kemudian yang biasanya upload buat story itu ada Mm-mm. lagi. Mm-mm. Terus kemudian yang memang balesin untuk penjualan itu ada lagi. Jadi Mm-mm. total ada 3 orang. Mm. Jadi kalau Wow. misalnya DM-nya bahasanya Mm. beda-beda ya karena Mm. gantian gitu kok. Kita kan nggak 24 jam, Heeh. 24 jam selalu Mm-mm. buat di depan Instagram gitu. Oke oke. Jadi memang untuk mengelola bisnis yang gede gitu ya, 78.000 follower gitu, ternyata sebenarnya cukup nggak terlalu perlu banyak-banyak orang gitu ya untuk handle ini. Yang penting mungkin karena semuanya ada terrecord di itu ya, di message ya. Jadi paling kalau tinggal lupa-lupa gitu, tinggal lihat historinya, Ya, storynya benar. seperti apa gitu ya. Seperti itu. Oke, nah cara gini, bagaimana menurut Feni cara yang efektif untuk mengubah prospek? Jadi saya anggap itu prospek ya, dari Feni mengiklankan sesuatu di Instagram atau di Shopee, lalu orang itu DM, nah itu kan kita anggap itu sebagai prospek. Nah, bagaimana caranya untuk memindahkan atau mentransformasi
dari SaaS prospek ini menjadi buyer? Berarti kita ilustrasikannya gini ya, kok. Orang yang lihat Instagram Aerokulata, follow itu kan berarti mungkin tertarik dengan produk Aerokulata. Yap. Mungkin produknya, mungkin fotonya, mungkin penampilan feed-nya, story-nya, kontennya, kan jenisnya banyak gitu kok. Nah, ketika mereka sudah mulai DM, berarti kan mereka memiliki interest yang lebih. Keingin lebih berapa harganya, bahannya apa, kemudian cara belinya gimana. Nah, biasanya ada memang tipe customer yang langsung beli. Ada tipe customer yang memang dia nunggu baru ketika mau menyapas dia beli. Ada tipe customer yang memang suka dengan tampilannya. Nah, jadi kan ada beragam, kemudian gimana buat kita mancing mereka untuk beli. Sebetulnya salah satu caranya juga dengan promo, misal diskon dan lain sebagainya. Kemudian dengan giveaway, mereka merasakan produknya, kemudian beli. Kemudian mungkin mereka juga beli belum beli karena kepikiran ini barangnya beneran bagus nggak ya dan lain sebagainya, trusted nggak ya tokonya. Jadi memang kadang meskipun followersnya 78.000 masih ada yang DM ini trusted nggak ya online shopnya gitu kok. Oh. Ya. Jadi kita juga endorse buat influencer gitu. Jadi itu juga menambah trust dari customer. Kemudian kan ada tipe yang customer juga, oh aku mau lihat di platform A, kemudian review dari customer lainnya gimana, bintangnya berapa, kemudian yang dijual sudah berapa. Nah itu juga sangat berpengaruh buat mereka langsung direct ke penjualan. Oke, sekarang saya coba bedah satu-satu ya, boleh ya? Jadi gini, menurut Feni, berapa banyak customer yang cuma kepo? Gitu, dari 100%, itu kan ada yang kepo, ada yang nanya-nanya nggak jadi beli, tapi ini yang kepo itu benar-benar nggak niat beli, tapi sorry, kadang-kadang yang orang-orang kadang-kadang bikin frustrasi itu adalah yang kepo ini tanya-tanya terus, tapi nggak beli-beli dan beneran nggak beli. Nah, itu kira-kira berapa banyak persentasenya? Juga yang tanya-tanya dan kelihatannya serius, gitu ya, dan harusnya ini beli, tapi ternyata juga nggak beli, gitu, karena pertimbangan satu dan lain hal. Apakah menunda, apa benar-benar nggak membeli. Nah, terakhir mungkin yang terakhir yang nggak tanya langsung beli, gitu ya, itu biasanya cowok saya juga, gitu ya, ketemu apa gitu, pokoknya kan ini barang ready nggak, gitu, ready, ya udah saya langsung beli, gitu. Atau customer, pokoknya yang akhirnya beli, gitu. Nah, kira-kira berapa banyak? Karena kadang-kadang kan kita itu frustrasi gitu ya, jual online, ini orang tanya-tanya doang, minta COD, minta apa, foto barang untuk close up, dan sebagainya. Nah, itu gimana? Kalau dari persentase ya 100% tuh pasti semuanya lihat-lihat dulu kok. Oke. Nah, kemudian dari lihat-lihat sekitar 50% mereka baru menunjukkan interestnya. Jadi anggapannya chance-nya 1:1 kan kok. Nah, kemudian mungkin sekitar 30% tuh yang hanya ya aku cuma interest dan pengen tahu. Jadi aku mungkin nggak beli. Nah, sekitar 10-20 baru dia yang bertanya-tanya kemudian beli dan yang langsung beli. Yang langsung beli berarti 50%-an ya? Ya, sekitar 10-20% ya. 10 tuh. Nah, sorry. Saya agak miss. Tadi berarti yang kepo dan sebagainya itu 30%. Gitu. Anggapannya kalau 100 yang kepo, 50 yang berhasil buat oh, yang kepo 50. Dari 50 yang cuma tanya-tanya aja 30. Yang beli 20, berarti total 20% aja sih yang beli. Oke. Jadi 20% yang beli, 80%-nya berarti itu kita sudah siap mental kalau ini orang nggak beli, tapi kita tetap harus melayani dengan sepenuh hati gitu ya. Apapun yang mereka tanyakan, kita harus ladenin gitu ya. Jangan sampai dalam hati kita udah down dulu, halah nih orang cuman kepo, cuman tanya-tanya doang, cuman apa stalking atau gimana gitu. Kan ada cuman hai Min, gitu, hai juga gitu. Terus habis itu dia nggak ngomong lagi gitu ya. Itu kan juga ada beberapa yang pastinya seperti itu. Nah, gini. Tapi ya, kalau di Aero tuh prinsipnya nggak beli nggak apa-apa kok. Ya, jadi ya memang terus nggak apa-apa. Ya, nah setuju. Karena orang tanya itu kan udah berarti dia anggap aja udah masuk radarnya kita kan. Betul. Gitu. Nah, tugas kita yang sendiri yang
justru mempersuasi dia ya. untuk beli seperti Yes. itu gitu. Oke, nah pastinya sih gini, untuk sistem promo itu kan seringkali dibantu sama platform ya, gitu. Iya. Tokopedia gitu kadang-kadang ada itu, apalagi misalnya kayak apa, hari hari Harbolnas ya, hari beli online nasional dan sebagainya. Nah, untuk Feni sendiri apakah juga memberikan itu di luar yang ini platform berikan untuk promo? Maksudnya yang dari platformnya sendiri. Oh, maksudnya kita bikin promo sendiri gitu kok. Iya, oh, Iya, kita bikin promo sendiri. Jadi kita malah hmm. lebih sering bikin promo sendiri daripada gabung sama kayak promo Harbolnas dan lain Oh gitu. sebagainya. Hmm. Iya. Hmm, oke oke oke. Hmm. Ya ini menarik sih karena rata-rata orang kan taunya oh Harbolnas ya udah beli gitu ya. Nah padahal di sela-sela antara itu kan pasti perlu jualan juga gitu ya. Pasti butuh makan juga, butuh pemasukan juga. Nggak cuma ngandalin yang Harbolnas saja gitu. Oke, nah gini, dengan adanya 3 orang admin tadi gitu, apakah sudah cukup bisa ya untuk follow up, untuk prospek apa ya, berkomunikasi dengan para prospek gitu sehingga akhirnya memindah dari apa yang 30% jadi 20% itu. Kalau dari kita kan kita memang Hmm. sistemnya mengumpulkan data kok. Hmm. Jadi kan calon customer ini nggak hanya ngontak kita melalui DM, tapi mereka Hmm. juga ngontak kita melalui Line, kemudian Hmm. melalui WhatsApp. Nah, Hmm. ketika mereka sudah masuk di kontak kita itu, di WhatsApp Hmm. terutama, itu kan kita Hmm. bisa save nomornya, ya kan, kok? Yep. Nah, kita Hmm. save, kemudian kita tinggal bikin broadcast list. Jadi kayak kita bikin grup Oh. broadcast. Jadi Hmm. misal, ini calon customer yang belum pernah beli nih, Hmm. kita taruh di Hmm. grup yang belum pernah beli. Nanti begitu dia Hmm. udah pernah beli sekali, kita pindahin dia ke grup satunya. Nanti kalau dia sudah Ah. loyal, kita Hmm. pindahin dia Hmm. lagi ke grup lainnya. Jadi kita bisa masukin promo dari dalam WhatsApp juga. Hmm. Oke oke. Jadi ternyata juga Aerokelata mempunyai sistem klasifikasi gitu ya. Jadi seperti di salah satu bank gitu ya. Jadi ada yang apa? Ada yang nasabah biasa itu mungkin ya udah antrinya berdiri gitu. Nanti ada nasabah prioritas gitu ya. Antrinya boleh duduk di sofa dikasih makanan ringan dan minum gitu. Nanti ada lagi yang soliter atau premier dan sebagainya itu baru oke oke saya mengerti. Nah, dengan demikian memang apa customer itu merasa juga ada update-update. Nah, boleh nggak saya tanya kira-kira dari 100% yang beli, kira-kira berapa orang yang RO, repeat order? Mungkin 70%. 70% repeat order. Ya. Wow. Berarti kan mereka benar-benar puas dengan ini, dengan produknya Aerokolata dan mereka akhirnya beli lagi gitu ya. Apakah beli untuk dirinya sendiri atau beli untuk kado sebagai orang lain gitu. Nah, bisa nggak kira-kira Feni juga cerita ya. Sorry ya, ini kan rada-rada apa rada-rada bongkar rahasia gudang gitu ya. Nah, Bongkar muat gitu. dari iya ya cerita itu ya cerita buka rahasia gitu ya. Buka dapur, isi dapur. Gitu. Nah, dari yang sudah beli terus ke referral order gitu, mereferensikan ke yang lain. Jadi beberapa DM, oh saya tahu ini Aerokolata dari teman saya si A, dia udah puas nih, gitu. Terus itu, gitu. Nah itu kira-kira juga berapa banyak kira-kira? Berapa persen dari Kalau dari seperti itu mungkin sekitar 20%. Jadi kan kita dua puluh memang persen? fokusnya ke Hmm. kasih Jewelry untuk hadiah. Jadi Hmm. ada sudah free custom kartu ucapan, terus Hmm. garansi seumur hidup. Jadi Hmm. ceritanya yang dikasih buat kita yang ngasih itu benar-benar ya udah ini barangnya, terus Hmm. udah ada garansinya, udah ada Hmm. ucapannya. Jadi yang Hmm. ngasih senang, yang dikasih pun kayak oh barang ini valuable, ada nilainya. Hmm. Nah dari situ Hmm. kan yang nerima kado otomatis wah ini kok bagus ya. Nah itu dia Hmm. nanti pas ada temennya ulang tahun, ada temennya Hmm. anniversary itu juga dikasih. Jadi Hmm. dari kita lebih ke mulut gitu kok, dari teman ke Hmm. teman lebih banyak yang dari situ sih. Oke oke. Jadi memang teman-teman semoga kita belajar dari ini ya bahwa ternyata online bisnis itu tidak hanya melulu cari order baru gitu ya. Kalau order baru mungkin kesannya tadi seperti tadi agak capek gitu ya. Karena dari 100% 50 itu kepo, 30 itu tanya-tanya tapi belum tentu beli dan akhirnya benar-benar beli itu 20. Tapi dari 20 ini kalau kita misalnya mau mau apa benar-benar serius nekuni dan produk kita benar-benar bagus, maka ternyata dari 20 ini tadi 70% bisa
repeat order. Dari 20% yang beli ini, ternyata 20% itu mereferensikan, bukan, sorry, saya balik bahasanya. Dari 20% ini menghasilkan 20% referral order. Seperti itu gitu ya. Nah, apalagi produknya Fanny ini, Aerokulata ternyata adalah produk gift, produk hadiah. Gitu. Jadi rata-rata kalau online bisnis hanya menjual, misalnya menjual sesuatu nih, menjual sesuatu apa ya? Ya katakanlah barang kebutuhan sehari-hari, misalnya kita sebut barang yang laku sekarang gitu ya. Barang yang laku sekarang apa misalnya? Apakah hand sanitizer dan sebagainya? Itu kan beli untuk dirinya sendiri. Selesai ya udah, gitu. Orang itu akan diam aja. Gitu. Tapi karena ini produk gift, jadi akhirnya produk ini dibeli untuk diberikan ke orang lain. Nah, orang lain itu merasakan manfaatnya, dia ngelihat, ada Instagramnya, aku lihat di Tokopedia ada, aku lihat di Shopee ada, aku mau ngasih orang lain gitu ya. Belum lagi misalnya beberapa orang yang memang suka berbaik hati, suka memberi hadiah ke teman-temannya, sosialita dan sebagainya itu ini juga pasti akan mendapatkan banyak manfaatnya juga ya. Gitu. Oke, sekarang saya juga mau tanya, ini kita udah kira-kira 37 menit talk show ini. Teman-teman yang mau bertanya silakan, karena tadi juga ada beberapa teman yang bertanya, saya langsung masukkan di pertanyaan saya. Nah, strategi apa di COVID-19 ini supaya bisnisnya Aerokulata tetap bertahan, yang semoga jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Kita begitu ada COVID, kita langsung melakukan buat research ulang market kita tuh sekarang gimana. Oke. Jadi kita kan sudah sadar kan kok bahwa produk kita itu bukan produk yang kebutuhan pokok, bukan seperti beras, bukan seperti maksudnya yang kita konsumsi buat sehari-hari, bukan untuk melanjutkan kehidupan, tapi lebih ke produk tersier, ada rasa prestis, maksudnya kemewahan, dan lebih ke kalau nggak beli sebetulnya juga nggak apa-apa untuk saat seperti ini. Nah, begitu kita tahu ada COVID itu, kita langsung lakukan research market. Kita sadari kalau market sekarang tuh lebih mengutamakan buat mereka beli kebutuhan pokok. Nah, untuk mereka membeli produk Aerokulata, mungkin beberapa segmen market kita tuh kayak berpikir 2-3 kali, nggak langsung beli kayak biasanya. Nah, itu kita cari willing to pay-nya mereka tuh di mana, dan sekarang tuh mereka purchasing behavior-nya gimana. Jadi awal kali kita coba lakukan diskon. Jadi diskon yang nggak pernah dilakukan Aerokulata sampai 30%. Nah biasanya diskon berapa kalau pasar normal gini? Mungkin 10, 15, 20. Jadi 2 sampai 3 kali lipat diskon. Nah, itu kan kemudian langsung banyak drive buat mereka buat purchasing. Nah, dari produk-produk yang kita diskon itu kita bisa lihat kok harga berapa yang mereka mau bayar untuk saat ini. Dan produknya, stylenya gimana aja, apakah itu nama atau itu inisial atau itu yang bentuk-bentuk lucu. Nah, itu kita jadikan data buat patokan kita ke depannya. Begitu kita dapat datanya, kita kelola misalnya ternyata segini nih kita mau bikin produk baru atau gimana dengan bisa dengan cara efisien diproduksi atau produk baru yang memang di mass production jadi lebih murah seperti itu. Oke, jadi bagi teman-teman follower Aerokulata, saya rasa ini adalah waktu timing yang paling tepat gitu ya, karena Aerokulata memberikan diskon sampai 30% pada masa-masa COVID-19 ini. Biasanya enggak loh, biasanya 10% atau maksimal 20%. Tapi pada saat ini itu Bu Fanny juga punya berbaik hati gitu ya, memberikan sampai 30%. Oke, saya justru malah kagum, saya salut sekali dengan Fanny karena begitu ada krisis seperti ini, Fanny tidak hanya menyerah dengan keadaan gitu ya, tapi melakukan satu strategi yang menurut saya juga sangat-sangat keren gitu ya. Pertama pastinya mendiskon, tapi tidak hanya mendiskon, karena biasanya teman-teman ini taunya cuma jangka pendek, mendiskon selesai ya udah gitu. Tapi ketika mendiskon dalam dalam segmen-segmen tertentu, jadi malah ketahuan gitu kemampuan pasar ini sebenarnya bisa menyerap sampai range sekian sampai range sekian. Nah, itu yang dijadikan Fanny sebagai data untuk bagaimana bisa bertahan hidup di pasar jewelry ini. Itu yang saya benar-benar juga
jujur nggak kepikiran gitu. Biasanya tahu-tahu kan, udah pokoknya diskon, hajar, habiskan isi gudang, selesai. Setelah itu bingung, gitu. Pokoknya barang gua habis, what next, gitu ya. Nextnya ya nggak tahu, gitu. Mau ngapain ya? Pokoknya ada barang lagi, ya saya hajar lagi. Nah akhirnya terjadi kan red ocean, gitu. Tapi dengan ini berarti ketika Fanny melakukan ini, Fanny akan dapat selain memang pertama, Fanny akan sedikit potong harga, tapi habis itu Fanny akan mendapatkan data. Itu bagi saya yang sangat-sangat penting. Suatu saat nanti misalnya, ya semoga tidak akan terulang lagi. Tapi begitu ini terjadi lagi, gitu, Fanny justru akan lebih enak geraknya, tidak perlu try and error lagi. Tapi karena udah punya data, udah punya analisa, gitu, tidak akan berangkat dari titik yang sama lagi, begitu ya. Oke, keren gitu ya, Fanny. Ya, tugas saya cuma menyimpulkan gitu, pelakunya Fanny. Gitu, oke. Apalagi ya, gitu. Jadi udah tahu strateginya tembak di range berapa. Nah, teman-teman sekali lagi yang mau bertanya, silakan, gitu ya. Karena kita masih punya kira-kira 20 menit, gitu ya, 19 menit, 20 menit untuk bisa bertanya dan kita bisa berdiskusi bersama-sama, gitu. Oke. Begini, sekarang gini, untuk customer yang gini, pernah nggak Fanny punya bayangan untuk naik kelas, gitu? Katakanlah sekarang ya, kita ngomong ini memang situasi yang luar biasa nih. Luar biasa itu berarti di luar dari biasanya kan. Kalau biasanya katakanlah Fanny punya range, ternyata range pembeli terbanyak itu range sekian sampai sekian. Tadi kan cerita dari 300.000 sampai puluhan juta gitu ya. Nah, pernah nggak Fanny berpikir untuk suatu saat nanti mungkin siapa tahu gitu ya, Fanny akan mencoba meninggalkan pasar yang 300.000 sampai katakanlah 1-2 juta. Habis itu Fanny akan fokus di yang benar-benar puluhan juta. Kalau ninggalin enggak sih kok. Soalnya Enggak ya? kan kita mengingat kalau Aerokulata tuh memang lahir dari range harga yang sekian 300.000 itu. Oke, good. Kita juga sudah punya banyak customer yang nggak hanya sekedar customer yang beli, tapi customer yang benar-benar jadi teman kita. Jadi kita tuh juga, maksudnya tiap tahun, misalnya kayak tahun kemarin, untuk customer yang paling banyak beli di kita selama setahun, itu kita kirimi gift khusus di akhir tahun. Jadi kayak sayang banget gitu loh kok sama mereka, nggak mungkin kita harus ninggalin mereka, sedangkan mungkin dengan adanya produk yang lebih mahal yang Mas Asli, malah customer tuh banyak pindah yang ke Mas Asli juga, karena kan mereka sudah ngerasain kualitas produk kita, pelayanan kita, jadi mereka langsung memutuskan, oke, aku beli yang harganya mahal. Ini pun juga kan kalau ada masalah, Aerokulata juga pasti menangani dengan sangat baik, seperti itu. Oke. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk teman-teman yang sudah gabung di sini, dari teman-teman Gereja Marsiaron. Ada Kumil, ada Ko John Lee, ada ini Felix Mimakau gitu ya. Itu. Nah, terus ini Felix tanya nih, mana yang lebih menguntungkan? Shopee, Tokped atau Insta? Telat, Bro. Gitu ya. Nanti Instagram ini akan stay di IG saya selama 24 jam. Lalu nanti juga ada YouTube gitu. Saya nggak tahu, ini jelas ada YouTube juga ya. Gitu. Kalau ada YouTube nanti saya share filenya ya. Bisa di posting juga seperti itu. Oke. Nah sekarang gini, juga ada teman-teman dari Auto 2000 juga, itu rekan-rekan saya, Pak John dan sebagainya. Itu tadi udah scroll di atas. Oke. Jadi tadi sudah disimpulkan, Fanny tetap akan stay di situ ya. Oke, Fanny, kalau boleh tahu udah berapa lama di bidang jewelry ini? Secara khusus atau Aerokulata deh. Aerokulata udah berapa lama? Aerokulata dari 2011, jadi ini hampir Agustus tahun ke-9. Tahun ke-9, oke. Pernah nggak berpikir untuk, pernah nggak merasa capek berinovasi, gitu ya? Karena jujur, ini pertanyaan saya selanjutnya, ini yang dijawab dulu ya. Gitu. Apakah produk-produk Aerokulata pernah dicontek oleh produk lain? Produknya pernah dicontek, fotonya pun juga sudah beredar di toko-toko lain, di Shopee, Tokopedia kok. Nah, oke. Pertanyaan saya kembali yang awal gitu ya. Pernah nggak merasa capek gitu ya, bikin kreasi seperti ini, tahu-tahu 3 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian keluar produk yang Me Too itu saya juga gitu ya, seperti itu. Atau baru keluar foto, ternyata berapa hari kemudian ternyata ini keluar
produk yang serupa dengan harga mungkin seperberapa lebih murah gitu. Terus akhirnya kesimpulannya, aduh capek deh gua kayak gini, ngapain sih gua atau saya melakukan hal seperti ini. Nah, saya pengen dengar dari pandangan seorang perempuan gitu ya. Gitu. Kalau pandangan seorang laki-laki ya kadang-kadang ya capek-capek tapi tetap diterusin aja gitu. Nah, gimana? Ya kalau dari kita sih capek itu pasti ada kok, apalagi kan Hmm. kita tuh tarafnya dalam tahap ini bukan tahap yang meluncurkan suatu produk, tapi lebih Hmm. mempertahankan eksistensi kita di media Hmm. sosial, mempertahankan Hmm. brand kita. Jadi Hmm. inovasi itu pasti juga capek, pasti kayak mikir ini mau bikin apa Hmm. ya, udah Hmm. dibikin, udah difoto, terus fotonya diambil orang Hmm. lain gitu. Ya. Tapi saya percaya sih kok kalau berkat setiap kita itu nggak kemana. Jadi kalau memang berkat itu sudah Hmm. disediain buat kita, ya kita akan Hmm. menerima. Berkat setiap Hmm. orang itu kan porsinya beda-beda, sesuai dengan Yap. kapasitas dan kemampuan kita buat Hmm. mengelola berkat yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Kalau Hmm. misal ada di sini yang capek dan lain sebagainya, selalu ingat kalau customer itu selalu bakal cari kita gitu, terus mereka Hmm. bakal nunggu produk kita yang baru kapan. Dan bahkan kalau Hmm. di Aerokulata tuh customer tuh lebih suka ngasih ide desainnya, Hmm. jadi kenapa ini nggak gini, kenapa ini nggak gini, kenapa nggak ngeluarin ini. Hmm. Jadi mereka kadang DM tuh kirim kirim desain, kirim Hmm. gambar seperti itu. Jadi justru customer tuh bantu banget sih di Aerokulata. Di produk kita sekarang pun banyak produk yang hasil kreasi customer. Oh, jadi customer juga itu memberikan masukan gitu ya. Gimana kalau begini, gimana kalau begini, dan itu wah mereka nah ini yang penting ya. Maksudnya membangun relasi dengan customer tidak hanya menerima masukan, tapi juga ketika kita berhasil membuat sesuatu produk yang itu adalah masukan dari customer sendiri, itu mereka merasa bahwa wow, ini sesuatu yang saya dambakan dan ini exact persis seperti yang saya impikan gitu, dan ternyata Aerokulata berhasil membuat produk seperti ini gitu ya. Nah, ini keren banget nih gitu. Jadi bagi teman-teman, kita sekarang minimal sudah tahu beberapa cuplik rahasia kenapa Aerokulata bisa sukses seperti sekarang ini. Nah, di sini ada pertanyaan untuk Bro Samuel Anggono ya. Nah, ini tadi ini, saya mau tanya, boleh nggak dijabarkan data yang bisa diambil dari customer selain nomor telepon? Misal kita mengetahui budget customer, apakah kita memperbanyak produk di range harga tersebut? Sorry kok tadi kayak Sorry, agak putus putus-putus sebentar ya suara. tadi. Hmm. Iya. Hmm. Oke, tadi pertanyaan dari Bro Samuel Anggono, apakah kita memperbanyak produk di range harga tersebut? Fanny, kelihatan juga ya pertanyaannya di sini ya? Iya, Nggak kelihatan ya? kelihatan kok. Kelihatan ya? Nah, itu rasanya tadi udah sempat kita bahas ya. Saya rasa ada sedikit problem koneksi di sini. Yang Halo, Fanny? Hmm. ya kok. Yang dari Samuel Ya, Anggono ini ya. Saya mau tanya. ya, betul. Oh, sorry, ini rasanya ada sedikit ini. Teman-teman mungkin bisa kasih feedback ya. Apakah ini apa koneksinya? Nah, ya Kemana? Fanny, tolong bisa diulang lagi. Gantian sekarang saya yang agak ini gitu. Ya. Nah, kemarin kan data yang kita dapatkan data range untuk harga produk baru, di mana yang mungkin diperlukan customer untuk saat ini. Nah, memang untuk bulan depan itu bocoran, kita akan launch produk di range harga. Tahu berhasil apa tidaknya itu juga kita coba dulu gitu kok. Aduh, Fanny, sorry, ini Akan kok kelihatannya dijadikan segmen koneksinya yang kurang baru. bagus ya. Di sini gambarnya, halo Fanny, halo. Ya kok. Ya. Ya, nggak tahu. Gambar di sini agak ini sih agak buram sih, gitu. Kelihatannya ada masalah koneksi di sana.
Oh, sini lancar sih kok. Kok Fandi Oh, lancar ya? nggak lemot lagi. Hmm. Ha-ha. Oh, enggak, gambarnya Feni yang agak ini, agak buram. Gitu. Tadi putus-putus ya. Gitu. Nah, putus-putus gambarnya blur. Nah, ini udah lumayan membaik, tapi jujur agak blur. Nah, ini udah mulai sehat lagi. Oke, gimana Feni tadi? Jawabannya bisa diulang lagi, sorry. Nah, dari data customer yang kemarin kan kita sudah tahu range harga customer. Hmm. Kalau misalnya Hmm. anggapannya dari harga Aerokulata sekarang di diskon 30%, Hmm. kurang Hmm. lebih untuk range produk yang diinginkan customer sekitar Hmm. harga seperti itu. Nah, kita Hmm. lagi coba sih kok buat bikin koleksi yang memang bisa masuk di harga seperti itu. Entah dari kita Hmm. bikin produk desain baru atau Hmm. kita bikin seperti mass production buat Hmm. produk-produk yang akan kita launching nanti. Jadi itu kan juga akan mengurangi buat modal kita, tapi Hmm. itu bisa dikasihkan buat diskon customer seperti itu. Oke, oke. Jadi semoga ini pertanyaan bisa menjawab pertanyaannya Bro Samuel ya. Oke, sekarang saya ingin tanya, Feni. Dengan kondisi seperti ini, sampai sekarang ya kita ngomong ya, sekarang ini berarti tanggal 27 April, gitu ya. 27 April 2020. Apakah Feni, Mas, ada penyesuaian untuk jumlah karyawan dan sebagainya, atau tetap masih mempertahankan sekarang yang ada, tidak pecah sama sekali karena overall pasar tidak terpengaruh gitu? Masih mempertahankan. Wah, keren, keren. Oke, oke, good, good, good. Gitu. Teman-teman, kita masih punya 8 menit gitu ya bersama dengan Feni. Jadi kalau misalnya mau tanya, ayo silakan. Waktunya nggak panjang gitu. Nah, Feni kira-kira ada hal-hal lagi nggak yang apa menjadi poin-poin yang bisa dibagikan ke teman-teman? Bukan kesimpulan ya, karena kita masih punya 8 menit gitu. Jujur, pertanyaan saya udah habis. Gitu. Jadi kalau ini mungkin Feni ada sesuatu yang mau dikatakan kepada teman-teman? Uh, Mungkin saya mau sharing sedikit gitu ya, kok. Ini kan Hmm. judulnya bagaimana kita survive di era COVID-19 ini. Hmm. Uh, Waktu kemarin tuh sempat begitu salesnya penjualannya turun tuh sempat kayak shock Hmm. gitu loh, kok. Apakah Hmm. ngaruhnya tuh sampai demandnya seperti ini? Dan Hmm. akhir-akhir ini kan kita juga banyak mendengar kabar di media kalau banyak yang dirumahkan, banyak yang Hmm. di PHK dan lain sebagainya. Hmm. Otomatis kan Hmm. negara kita juga sedang hampir krisis ekonomi gitu kan, Gus, Hmm. istilahnya. Nah, Hmm. uh, waktu awal kali saya dengar dan mengetahui kalau salesnya turun tuh, kita tuh langsung uh, banyak research gitu jadinya. Uh, Kok? Ya, halo, sorry, sorry, sorry. Tadi ini ada telepon masuk, termasuk saya harus ini dulu. Ya, gimana, gimana? Sorry, sorry. Jadi Hmm. banyak baca buku, kemudian Hmm. saya juga join online class apa Hmm. online kelas online gitu kayak Hmm. punyanya Hmm. Jakarta dan lain sebagainya. Eh, Hmm. Menurut saya tuh yang penting tuh mindset kita ya, kok. Kita kan Yep. selalu berpikir bahwa COVID itu akan hilang, COVID itu Hmm. besok mungkin akan berhenti. Tapi realitanya Yep. kan tidak semudah itu. Hmm. Kita tuh sekarang benar-benar hidup bersama COVID. Kalau menurut saya Hmm. seperti itu. Jadi Hmm. entah dia menghilangnya nanti, Hmm. ketika menghilang pun market pun sudah berbeda dengan yang sebelum ada COVID. Jadi itu akan menjadi Yes. uh, kebiasaan yang baru lagi. Nah, Hmm. di tengah-tengah era COVID ini, kita mengkondisikan kalau oke, okay, kita akan hidup dengan COVID saat ini. Kita hidup dengan Hmm. market yang memang seperti ini. Kalau Hmm. kalau kita selalu memikirkan kalau oh COVID benar lagi, COVID benar lagi, Hmm. itu kan kita Hmm. berada di suatu hal yang nggak pasti kan, Kung. Kita pun Hmm. mau bergerak pun juga susah. Kita Hmm. akan selalu menunggu-nunggu kapan COVID selesai, kapan COVID Hmm. selesai. Sedangkan Hmm. kita butuh yang namanya inovasi, kita butuh yang Hmm. namanya produk baru, kita butuh Yep. changes dengan market, kita perlu Hmm. pokoknya gimana brand kita tuh eksis dan customer tuh masih ingat kita ketika COVID itu Hmm. selesai. Yes. Nah, jadi jangan sampai kita tuh terbawa terbawa arus sampai hilang begitu COVID selesai. Kita ya juga menghilang. Ya. Nah, untuk survive tuh kita kalau saya kemarin berpikir kayak kita survive itu survive buat siapa? Kita mau Hmm. survive buat diri kita sendiri, kita mau Hmm. survive buat customer kita, Hmm. buat staff-staff
kita, buat bagian produksi, buat teman-teman kita, atau gimana? Kalau misalnya survei buat diri sendiri kan gampang ya, aku tinggal tutup, semua dirumahkan, selesai. Tapi kan membangun brand juga nggak semudah kayak Thanos gitu langsung jadi gitu. Tapi kan kita perlu usaha. Tim-tim kita juga selalu mengusahakan yang maksimal. Tim-tim kita juga selalu ada waktu kita memang kita perlu mereka gitu. Mereka kan juga selama ini juga bekerja sama dengan kita kan, juga menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya, menghidupi mungkin kakek neneknya. Nah, apakah kita tuh survive tuh buat diri kita atau kita mau survive buat orang lain? Ya memang untuk survive buat diri kita tuh mudah gitu loh kok. Tapi survive buat orang lain tuh nggak gampang karena kita mikir kehidupan orang lain juga di tengah-tengah seperti ini. Nah, kalau kita sudah punya mindset yang sudah kita set sendiri bahwa oke, aku mau survive buat customer, aku mau survive buat anak-anak kantor, tim-tim kita, kemudian kita juga mengkondisikan gimana nih market, customer, dan lain sebagainya. Kita kan, brand kan juga jalan karena ada customer. Kalau customer nggak beli barangnya kita, produk kita kan juga, kita pun nggak jalan dan nggak berkembang. Dan menurut saya saat ini tuh saat yang sangat penting buat kita tuh juga memperhatikan customer kita, ekonominya mereka gimana, mereka sekarang gimana kondisinya. Saya kan juga kadang WA sama customer tanya gimana di sana, oke enggak, stay safe. Itu kita juga care dengan mereka tuh nggak sebatas oke, kamu beli barangku, makasih gitu. Tapi kita juga care dengan kehidupan mereka, dengan apa yang mereka perluin sekarang. Mungkin banyak yang di luar sana kayak aku kok pengen ya barangnya, tapi buat kondisiku saat ini aku nggak bisa. Tapi kenapa kita kok nggak bantu mereka? Ayo aku bantu, maksudnya kita bantu, ini ada diskon. Kan kita juga sama-sama berbagi kesusahan, berbagi kesenangan. Jangan pas enak-enaknya aja oke dengan customer, tapi pas kayak gini, goodbye customer kan juga kita tuh gimana gitu loh bos, sebagai brand. Juga kita kan sudah berdiri 9 tahun, masa kita nggak mau survive bareng sama customernya kita. Dan setelah kita melakukan kayak diskon dan lain sebagainya itu, customer juga DM kayak seneng banget bisa beliin namanya hadiah di tengah-tengah kayak gini. Itu kita tuh jadi kayak oh, kita tuh kasih value lebih gitu loh, nggak hanya sekedar pemotongan penjualan dan lain sebagainya, tapi kita kasih makna dalam kehidupannya mereka. Itu sih kok. Oke, good. Nah, ini tinggal 2 menit. Ada satu pertanyaan terakhir, gitu ya. Mau tanya, ini ada yang nanya nih. Nah, makanya ini itu dijawab cepat aja ya. Nah, selama ini Aerokulata pakai ads, pakai iklan di Instagram atau itu secara organik, secara ads atau secara organik, gitu. Kita ada secara organik, ada secara iklan juga. Oke, tinggal 2 menit deh, 1:56. Nah, oke, teman-teman, sorry, kini kita terpaksa harus tutup ya, gitu. Atau itu, Feni kalau ada yang mau cerita lagi, kita buka sesi kedua, gitu. Tapi kalau misalnya cukup sekian, yaudah kita close sampai sini, gitu. Oh, terserah aku, Fandi. Oke, gini teman-teman, saya rasa sebenarnya cukup sampai segini dulu ya, gitu. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Nah, oke, minta tolong Feni ya, tutup dalam doa. Gitu, berdoa juga untuk teman-teman yang menonton ini supaya juga dapat berkat, juga teman-teman yang lagi susah akhirnya juga boleh dapat terobosan. Waktunya tinggal 1 menit 20 gitu. Silakan agak cepat aja singkat doanya. Oke. Tuhan, selamat malam. Kami mengucap syukur padamu kalau pada hari ini kami boleh merasakan berkat yang berasal padamu. Kami juga boleh belajar bersama-sama, sharing bersama-sama. Semoga sesi pada malam hari ini juga banyak memberikan insight pada teman-teman, memberikan jawaban-jawaban, hikmat-hikmat baru, Kau yang berikan kekuatan, Kau yang berikan ketekunan Tuhan pada setiap kami, biar kami juga bisa bersama-sama Tuhan, semuanya buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah sesi-sesi seperti ini kita juga boleh saling memberkati satu dengan yang lainnya, dengan ilmu-ilmu yang baru, dengan terobosan-terobosan yang baru, dan semuanya puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, bagi teman-teman, waktu saya tinggal beberapa detik lagi.